Jadi juga oke lah mengkritik, tapi kalau mengkritik membangun Indonesia untuk lebih maju, bukan mengkritik menjatuhkan pemerintahan Prabowo sendiri. Dia pendapat abang sendiri melihat itu gimana dengan kritikan membawa-bawa banyak tokoh-tokoh. Kritik ini kan ada kritik murni, kritik berpemerintahan, ada kritik yang latar belakangnya orang yang mengkritik ini adalah orang partai sendiri. Jadi orang dari suatu partai tertentu yang kemudian mengkritik pemerintah gitu, karena dia jadi oposisi atau oposan, kemudian dia mengkritik. Memang ini bentuk kontrol, tapi kadang-kadang ya itu tadi, kontrol lewat kritik ini bisa berubah menjadi menghina atau antipati atau kritik tanpa dasar gitu. Jadi ada juga kritik yang tanpa dasar. Nah, kritik yang tanpa dasar inilah kemudian yang sering menciptakan polemik ya, karena dia mengkritik dia sendiri kelakuannya dulu begini, jadi dulu dia menjadi pemerintah, nggak menjadi pemerintah sekarang mengkritik kan gitu, sementara kelakuan dia zaman dulu juga sama aja kan gitu. Jadi itu dia, jadi ada, dan pengkritik ini macam-macam, ada pengkritik murni, ada pengkritik karena latar belakang aliran politiknya, ada pengkritik yang kemudian latar belakang karena keyakinan agamanya, ada juga mengkritik pemerintah. Jadi tapi negara kita memberikan ruang bagi para pengkritik gitu, karena kritik ini dianggap sebagai suatu kontrol sosial. Jadi kritik yang membangun lah yang akan dilihat oleh pemerintah, dilihat oleh masyarakat. Ada juga kritik yang tidak membangun, karena kritik tanpa isi, kritik yang latar belakangnya adalah kebencian. Jadi ada kritik yang latar belakangnya adalah kebencian. Tapi kalau mengkritik itu menghasilkan sesuatu cuan, terutama dia dikontrak atau tampil dengan bayaran, nah akhirnya mengkritik mendapatkan rating terbagi dengan mencela orang, mengkritik orang, itu gimana bang? Ada hukum pasalnya nggak sih bang? Ada hukumnya nggak sih atau pasal tertentu? Nanti hukumnya terpilah-pilah kan, kalau kritik itu kan nggak ada hukumnya. Iya. Diperbolehkan lewat alam demokrasi kan. Tapi kalau menghina baru ada hukumnya. Kritik yang berubah jadi menghina itu biasanya mencemarkan nama baik seseorang begitu, atau menceritakan fitnah, suatu keadaan-keadaan palsu dari seseorang. Fitnah itu termasuk mencemarkan nama baik, karena nama baik seseorang itu kemudian difitnah, jadilah pencemaran nama baik gitu. Jadi sudah ada pasal-pasal. Tapi kritikan di salah satu daerah, yaitu di Garut atau Sunda lah, ya kan, terutama KDM mengkritik bahwa dia itu tidak boleh memilih atau banyak yang dipilih kalangan artis. Deddy Miswar, Deddy Yusuf, dan akhirnya Deddy menyentil, buktiin dan lihat langsung kinerja, jangan mengkritik dengan substansi pribadi seseorang. Nah, abang sependapat ya? Jadi bang? Ya, ini kan relatif ya. Kadang-kadang orang memilih seseorang menjadi pejabat itu karena popularitasnya kan, gitu, karena populernya. Tapi kadang-kadang selain populer ternyata bisa kerja. Tapi ada juga selain populer ternyata nggak bisa kerja. Jadi ini sifatnya relatif. Gitu, mana yang mau kita lihat. Jadi kita nggak bisa juga kemudian menjustifikasi atau menggeneralisasikan satu orang dengan orang-orang yang lain gitu. Misalnya ini satu artis dipilih ternyata nggak bisa kerja, akhirnya dianggap semua artis nggak bisa kerja, padahal nggak begitu. Jadi semua orang itu punya keahlian masing-masing, punya kapabilitas masing-masing, punya kemampuan. Ada juga yang nggak punya kemampuan tapi artis, tapi dipilih gitu. Jadi nggak bisa menggeneralisasikan. Jadi kita kurang sepaham dengan pandangan kalau artis itu sebaiknya nggak usah jadi pejabat, nggak juga. Kadang-kadang ada juga artis yang pintar, yang memang udah pintar acting, pintar juga mengatur atau manage sesuatu. Jadi ya, nggak sepenuhnya. Bang, kritikan juga banyak bang, bukan substansi oleh Gibran wakil presiden. Ya kan, yang dikritik kalau nggak salah ada 5, terutama ada salah satu Raffi Ahmad, ya kan, yang dikritik. Terus juga penegak hukum, kepolisian, siapa lagi? Untuk percaya dengan kepolisian, dalam tanda kutip pembunuh lah, apa yang diungkapkan dalam stand up komedi kemarin bang. Dan abang melihat dengan ranahnya seorang Panji menggerogotin atau mengkritik bukan pribadi lah atau jabatan lah, tapi kepala negara atau negara hukum juga dikritik. Nah, abang melihat gimana sih bang?
kita bedakan dulu dia mengkritik atau dia menghina. Jadi lihat kontennya dulu. Kalau dia mengkritik, boleh-boleh aja dia mengkritik. Tapi kritik ini harus punya dasar di mana dasar baik teori maupun ini praktik lapangannya yang kemudian dia pakai sebagai pengalaman untuk mengkritik begitu. Nah, ada juga kritik yang tanpa dasar, asal kritik aja gitu. Yang penting gua mengkritik begitu. Ada juga, atau ada kritik yang punya latar belakang karena ada kepentingan politik, kritik aja dulu bikin rame kan begitu supaya nanti bisa mendiskreditkan si pejabat yang menjabat begitu. Ada juga bukan kritik tapi menghina. Nah, itu nanti kita bisa pilih-pilih lewat kata per kata yang disampaikan oleh si seorang Panji tadi. Kata per kata apa yang mengkritik, apa yang menghina. Itu akan kelihatan karena batasan antara mengkritik dan menghina sebenarnya ada batasan yang tegas. Tapi sayangnya nggak semua orang awam paham apa itu mengkritik dan apa itu menghina. Banyak yang ahli-ahli bahasa yang bisa membedakan ini, atau kita pun kalau kita punya posisi yang agak baik dalam menganalisa, kita bisa membedakan antara mengkritik dan menghina. Sayangnya antara mengkritik dan menghina ini kadang-kadang blur, jadi tercampur karena orang nggak bisa membedakan itu. Tapi ada emidas atau ada dugaan latar belakang untuk statement orang Panji sendiri mencegal 2029 untuk Gibran sendiri nggak sih Bang? Ada ranah ke situ nggak sih dalam analisa Abang sendiri? Semua yang sifatnya oposan atau sifatnya punya kepentingan politik pasti akan saling menjegal untuk siapa yang akan dicitrakan baik, siapa yang akan dicitrakan buruk gitu. Jadi tergantung latar belakangnya si Panji itu, ada nggak dia latar belakang politik di belakangnya yang menunggangi, atau dia sendiri afiliasinya kemana orientasi pikiran dia mengenai politik ya. Karena politik ini kan kedepannya nanti siapa yang akan terpilih kan, untuk menciptakan seorang yang terpilih tentu ada yang orang yang dibikin sebagai negatif sehingga tidak terpilih, dijelek-jelekan lah bahasanya gitu. Ada juga orang yang menciptakan diri secara positif terus begitu. Jadi ini peperangannya psikologis politik begitu. Jadi bahasanya politikal psikologis ya, di mana secara psikologis politik menggunakan arena psikologis untuk mendiskreditkan lawan politiknya dengan cara macam-macam. Yang kita patut duga salah satunya juga mengenai fundamen atau fragmen ijazah Jokowi. Itu kan dipakai untuk sebenarnya kepentingan politik yang sebenarnya kalau kita lihat transparan banget siapa pelakunya, warnanya apa, kemudian bagaimana mereka pekerjanya, kemudian bahasanya komplotannya siapa aja kan begitu. Tadi yang kemudian dipakai dalam wilayah politik begitu. Apakah itu boleh saja sepanjang tidak melanggar hukum. Tapi kalau di riset atau banyak TikTok udah mengeluarkan siapa sih Panji sebenarnya, memang dia stand komedi yang ternama lah, tapi di belakang itu dia pernah menjadi tim sukses dari yang kalah kemarin Bang, dan akhirnya dia ada indikasi gitu. Abang melihatnya gimana Bang? Ya itu biasa, orang kalau kemudian kalah sakit hati ada kan, ada dendam dan sakit hati itu kan muncul di dalam sembari gitu. Pernah membela ini kalah, kemudian di dalam pemerintahan yang baru nggak dapat porsi apa-apa, atau karena dia pengen juga menjabat atau punya jabatan apa gitu, tapi karena nggak punya porsi akhirnya jadilah pengkritik. Makanya seringkali pengkritik itu ada yang pengkritik benar-benar memang kritik karena untuk kepentingan masyarakat, tapi ada yang mengkritik karena kepentingannya politik. Kita lihat Panji termasuk yang mana. Tapi kalau dari salah satu yang kita anggap dalam momen-momen ini kan rating satu Bang, trending lah dengan komentar seorang Panji yang selalu belak-belakan dan dia berani untuk mengeluarkan. Tapi kan tujuannya itu untuk membangun Bang, bukan berarti mengkritik seseorang itu untuk menjatuhkan. Terutama Indonesia saat ini sudah dipimpin berapa tahun ke depan, tapi masyarakat tetap tidak percaya dengan apa yang dijalani sekarang. Ya, makanya kita lihat konten dari isinya dia mengkritik ini benar-benar mengkritik atau dia sebenarnya menghina. Jadi mungkin saja Panji ada mengkritiknya, tapi ada menghinanya juga begitu. Satu fragmen dia mengkritik untuk kepentingan masyarakat, fragmen lain kemudian dia menghina seseorang gitu. Jadi ini yang harus dipilah-pilah gitu. Jadi ada kritik yang membangun, ada kritik juga yang menghancurkan sebenarnya.
Jadi kritik itu nggak selamanya membangun. Kadang-kadang kritik yang dasarnya kemudian kebencian politik atau latar belakang ini kemudian memang tujuannya menghancurkan. Tapi ada salah satu juga nih menarik Bang. Salah satu pelawak ternama itu Bopak, di salah satu podcast. Dia seorang pelawak, tidak mau untuk audiens atau penonton tawa, tapi untuk menjatuhkan orang dan menawa itu dengan terpaksa, ya kan, karena untuk menjatuhkan orang. Dan Bopak sendiri punya prinsip, dia mau melawak tapi real dengan kelucuan dia. Nah, Bang pendapat gak sih Bang? Ya benar, kalau pelawak sebenarnya membuat lawakan itu tanpa tendensi, jadi supaya orang ketawa. Jadi yang disebut sebagai lawakan itu sebenarnya satu hal yang nggak sinkron, yang secara urutan itu kemudian dibikin sesuatu yang kemudian tidak sinkron, jadi orang ketawa. Itu kalau pakai teori psikologi ya, tanpa tendensi menjatuhkan atau tanpa tendensi kepentingan politik. Betul. Tapi ada juga orang yang jadi ini dipakai oleh beberapa orang-orang yang punya kepentingan politik, memakai sarana ini untuk mendiskreditkan orang lain dengan cara yang baik halus maupun kasar dan terang-terangan ada juga. Jadi kalau udah begini dasarnya oposan atau kebencian. Gitu. Ada juga yang pelawak yang memang melawak untuk menghibur gitu. Zaman dulu banyak pelawak yang menghibur, Jojo misalnya, Dono Kasino Indro menghibur kan dengan satir-satirnya gitu. Tapi zaman sekarang ada orang yang menggunakan media komedi untuk kemudian dipakai untuk kepentingan politik.